Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu al maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzaban nar. In uridu illa al-islaha mastata'tu wa ma taufiqi illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau sekalian, kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'in tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Urang syik kamu yang kamu muliakan, pengurus masjid dan seluruh jamaah solat subuh Masjid As-Sadaqah Lam Lagang, Banda Aceh yang dimuliakan Allah. Senang hati, berbahagia pada subuh yang berbahagia ini, di masjid yang kita cintai ini kami diberikan kesempatan untuk bersilaturahim dan juga untuk berbagi kisah. Mudah-mudahan dalam pertemuan kita hari ini Allah tuliskan kebaikan, Allah tuliskan ada amar ma'ruf nahi mungkar, Allah tuliskan ada keikhlasan dari kita semua, dan ada pemahaman yang bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian kami ajak para jamaah sekalian untuk ayo mari kita meniatkan. Pertama kita niatkan i'tikaf di masjid ya setelah solat. Kemudian kita meniatkan menunggu solat isyraq atau menunggu solat duha. Kemudian sama-sama kita niatkan juga untuk menuntut ilmu ya, memperbaiki pemahaman kita dan juga ikut serta di dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan niat-niat ini ya, insyaallah pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah sesuai dengan niat ya. Sebagaimana Nabi sabdakan kepada kita, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan-amalan seseorang itu diganjari oleh Allah sesuai dengan niat, sesuai dengan niatnya ya. Jadi di dalam satu perbuatan kita memiliki banyak niat kebaikan, maka pahalanya bukan dengan perbuatan itu saja, tapi juga dengan berapa macam niat kita dalam perbuatan itu. Sehingga Imam Syafi'i pergi ke masjid itu niat beliau banyak sekali ya, banyak sekali, bukan cuma untuk solat saja, tapi banyak niat yang lain beliau niatkan, sehingga pahala itu bisa berlipat ganda banyak pada saat kita pergi ke masjid. Dan itu juga rahasia, mungkin ketika kita pergi ke masjid kita dapat pahala sampai 27 derajat ya, 27 derajat, karena di masjid itu kita akan pada saat melaksanakan solat berjamaah kita akan banyak jumpa kebaikan-kebaikan yang lain. Berjumpa ya, kita sempat i'tikaf di masjid, kemudian kita dapat saf yang pertama, saf yang kedua, kita berjumpa dengan saudara kita, saling tegur sapa ya. Kadang di situ juga sempat kita menasihati saudara kita yang perlu kepada nasihat, atau mungkin di situ juga kita dapat bantuan atau membantu saudara kita yang lain secara langsung, yang kita tidak, yang kadang tidak kita duga ya. Ada satu dua tutur kata kita yang menyenangkan hati saudara kita. Nah, ini banyak hal yang terjadi pada saat kita sholat bersama-sama di masjid ini. Dan ini adalah merupakan keistimewaan Islam itu sendiri ya. Pada saat kita banyak hari ini berkumpul,
adalah untuk urusan dunia, untuk urusan sesuatu yang kadang melupakan kita daripada zikir kepada Allah, maka kami mengingatkan kita semua, saudaraku yang dimuliakan Allah, bahwa salat berjamaah itu adalah untuk kita mengingat kepada Allah, dan saatnya kita kumpul, yang kumpul kita itu adalah betul-betul untuk beribadah dan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita duduk di kedai kopi, kita duduk di tempat, mungkin tempat kerja kita, ada kumpul-kumpul itu semua. Banyak kumpul di dalam kehidupan kita di Aceh ini. Tapi kebanyakan kumpul itu enggak mengingatkan kita kepada Allah kadang. Lebih kepada sesuatu yang melupakan kita kepada Allah. Jadi dengan kita solat berjamaah, kita hadir ke masjid, inilah kumpulan saat kita ngumpul untuk sama-sama mengingat kepada Allah, enggak ada yang lain. Makanya makruh dan dilarang di masjid itu untuk kita bicara tentang masalah dunia. Bicara masalah dunia, biarkan di masjid itu adalah hening adanya, biarkan di masjid itu saat orang tafakur, biarkan di masjid itu saat orang untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah suatu ketika A'rabi datang ke Masjid Nabawi. Baru pertama dia masuk ke Masjid Nabi, lalu kemudian dia kencing pula di situ. Kencing di masjid, baru 3 terus kali jatuh masjid. Ya. Para sahabat semuanya terkejut. Ya. Datang seorang Arab Badui kencing di masjid. Ya. Lalu para sahabat ramai-ramai ingin mencegah supaya dia jangan sampai berhasil kencing di masjid. Tapi terlambat sahabat sehingga sudah keluar. Kah itu biar karu benar. Lalu kemudian kata Nabi, la tazrimuh, ya. Jangan kalian kejutkan, jangan kalian hentikan, itu sedang keluar. Jadi jangan hentikan, biarkan saya sampai selesai. Ya. Kemudian Nabi suruh untuk sabu alaihi, disuruh untuk ambil satu ember air, kemudian siram di tempat dia kencing itu. Lalu kemudian Nabi sampaikan kepada A'rabi ini yang masuk ke masjid untuk kencing ini, beliau sampaikan bahwa inna hadzal masjid, sesungguhnya masjid ini tidak dibangun untuk yang seperti itu, tetapi adalah untuk qiraatul Quran, untuk salat, untuk zikrillah wassalah wa qiraatul Quran. Masjid ini yang kita lakukan di dalamnya adalah untuk mengingat Allah, salat, dan juga qiraatul Quran. Kita membaca Al-Quran. Itu saja yang kita lakukan di masjid. Sehingga kalau orang kumpul di kedai kopi, kumpul dimanapun, ya, kemudian ada juga ke masjid, ya, itu dalam hidup itu netral. Jadi normal kembali. Ya. Barakan tadu merempok pulan, merempok je, haba krek-krek apa? Tetroh masjid hana balik. Ya, tetroh masjid kah? Tanya ingat kepada Allah saja. Itu netral. Jadinya kondisi kita itu hana gabuk dengan dunia tapi ada juga saat kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bayangkan kalau dalam sehari kita ada kumpul di masjid itu 5 kali, saudaraku. Jadi alhamdulillah lebih merempok di masjid ketimbang merempok bagi kedai kopi. Kedai kopi mungkin siuro 3 takai. Di masjid siuro 5 ke. Alhamdulillah, berarti lam siuro lebih kumpul mengingat Allah daripada kumpul mengingat kopi, mengingat yang lain. Nah, ini menjadikan kita netral, dan ini bahkan lebih baik, ya. Jadi ini salah satu adab masjid yang mesti kita jaga, saudaraku yang dimuliakan Allah. Dan mari ajak saudara-saudara kita yang lain juga untuk terbiasa ke masjid, ya, dalam kondisi apapun, ya. Supaya kehidupan insyaAllah kualitas hidup lebih baik, kekuatan jiwa kita juga akan lebih baik, saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, baik, untuk karena hari ini hujan, ya, jadi biasa lundepu pasti ramai lom daripadanya, ya, tu pegahnya ustaz, ya, karena hujan, ya, hana ramai urang, ya. Tapi uronyo itu rahmat, mandum danyo yang jagono merempok rahmat. Nah, merempok rahmat insyaAllah dumnan trip katanya prehujan baru kalinya alhamdulillah, dan subuh Allah beri insyaAllah nyo rahmat mandum, khususnya kepada para petani kita yang sedang menantikan turunnya hujan.
Baik, pada subuh ini kami akan mengangkat sebuah kisah. Yang kisah ini adalah kisah penting yang terjadi antara Nabi dengan seorang sahabat. Kisah ini adalah kisah seorang tokoh di Madinah. Dia adalah seorang Kristen. Dia seorang Kristen. Sebelum datang Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, dia tinggal di luar kota Madinah, ya, dari kabilah At-Tai. Sebelum datang Nabi ke Madinah, dia memiliki seorang ayah yang ayahnya itu adalah tokoh besar, kepala ketua sebuah kabilah Tai, dan terkenal sangat baik hati, walaupun ya kondisinya pada saat itu masa jahiliyah, belum datang Nabi SAW. Pokoknya terkenal orangnya. Ketika datang Nabi, tokoh ini menjauhi Nabi. Pada saat Nabi semakin berpengaruh, semakin dia merasa dengki kepada Nabi, dan akhirnya merasa bahwa dia enggak mampu untuk melawan pengaruh Nabi Muhammad. Akhirnya dia pergi, berangkat dari Madinah, berangkat dari daerah dia di daerah Tai, menuju ke luar negeri, ya, menuju keluar ke negeri Syam yang pada saat itu masih dikuasai oleh orang Romawi, ya. Tapi adiknya yang perempuan sudah duluan masuk Islam, dan adiknya selalu menyurati tokoh ini untuk balik pulang kampung dan masuk Islam. Karena yang diajarkan oleh Nabi Muhammad itu adalah apa yang selama ini ajaran dan juga yang dilakukan oleh ayah juga. Ayah seorang yang baik hati, Muhammad juga menyuruh ke arah itu. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda. Karena adiknya sering menyuratinya untuk balik pulang kampung, jumpai Nabi Muhammad, kamu pasti akan cocok dengan Nabi Muhammad. Karena ini kan pengaruh, ya. Orang biasanya sudah duluan terkenal, ka duluan hayu kira legop, na orang lain yang hayu menyahae geimbangi hana mampu kerjasama geplung, ya. Lenyan wateka juoh, baru kemudian terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Siapa tokoh ini? Tokoh ini adalah bernama Adi bin Hatim At-Tai. Ya, Adi bin Hatim At-Tai. Setelah adiknya menyurati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, ya, akhirnya dia pun ingin menjumpai Nabi SAW di Madinah. Dia pulang dari Syam menuju ke Madinah. Ketika Nabi jumpa dengan Adi bin Hatim At-Tai, pemuka daripada kabilah Tai pada saat itu. Ketika Nabi berjumpa dengan Adi, Nabi senangnya bukan main, ya. Dia ini belum masuk Islam, jumpa hanya ingin kenal dulu siapa Muhammad ini sebenarnya. Jadi ingin kenal dari dekat. Kalau biasa kita kenal dari jauh, dengar dari jauh, kalau tidak ada yang sesuai dengan kehendak kita, mungkin kita akan benci orang itu. Itu sering terjadi demikian. Tanya hantam merempak ngaurangnya, tapi tak dengar gok pegah mentang, ya. Dan yang gok pegahnya hana sesuai dengan kehendak kita, ya. Akhirnya kita membenci orang itu. Tapi yang langsung jumpa bersamanya hantam. Maka Adi bin Hatim ini memberanikan diri setelah lama dia menjauhi Nabi dan memusuhi Nabi, dengan akibat daripada adiknya yang terus menyuratinya kasih nasihat yang baik, dia pun insaf dan ingin jumpa Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi paham, ini Adi adalah seorang pemuka, seorang tokoh yang ditokohkan, yang dikemukakan, yang dimuliakan di kaumnya, ya. Lalu dia ingin menyelidiki Adi ini, bagaimana sosok Muhammad ini menurut dia. Nabi Muhammad itu sosoknya seperti apa? Lalu kemudian Nabi terima Adi itu jumpanya di masjid. Ya, jumpa di masjid. Dia melihat Nabi jumpa di masjid itu tidak dibesar-besarkan oleh sahabat-sahabat beliau. Artinya bahwa hana lagi raja yang menyeduk di kenyan penaji ditakzimkan, diagung-agungkan, tapi Nabi adalah biasa saja di masjid.
Lalu setelah Nabi jumpa sebentar dan Nabi ajak Adi ini untuk pulang ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau terima di rumah beliau. Ya, dari masjid pulang terima di rumah beliau. Nabi ajak pulang ke rumah. Sambil pulang ke rumah, di tengah jalan atau di pinggir jalan, biasalah handrek ya. Lalu jumpa dengan seorang ibu-ibu yang sudah tua yang ingin bicara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Merumpak dengan tirau rinang yang kedua, jam pegah dengan Nabi. Nabi sedang jalan dengan Adi bin Hatim, tamu yang dimuliakan Nabi. Ketika jumpa dengan seorang ibu ini, Nabi kemudian minggir dan minta izin sama Adi untuk berbicara sejenak dengan ibu ini. Setelah berdiri sebentar, bicara sejenak secara khusus, kemudian Nabi lanjutkan lagi jumpa sama Adi dan lanjutkan menuju ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adi memantau apa yang terjadi ini. Ini bukan raja ini, kata Adi. Raja enggak demikian, enggak sembarangan dipotong jalannya oleh orang. Yang hanya sembarangan, nah protokoler ya. Hanya membuat raja sembarangan orang. Tapi ini Nabi Muhammad berjumpa dengan siapa saja, orang bisa jumpa dengan beliau kapanpun, siapapun, dan diberikan porsi waktu yang dia inginkan. Nah, ini bukan raja, kata Adi. Ini bukan raja dan tidak bersikap seperti seorang raja. Karena Adi tahu bagaimana konsep raja pada saat itu. Kiban harus raja dipelaku oleh orang. Lalu kemudian sampai ke rumah. Sesampai di rumah, Nabi di rumah beliau hanya memiliki satu bantal saja. Jadi bantai tempat duduk sabuh tagai, hana lebih. Menjagitanya alhamdulillah sofa kitanya ada di rumah. Ukuran titun 3 tagai mendomai duduk wate raya. Mahan cit kosong ini hana tahu duduk. Ya, kadang-kadang kosong enggak ada yang duduk di situ. Kedumnan le sofa di rumah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam punya satu bantal saja. Kemudian Nabi ajak Adi untuk duduklah di atas bantal ini. Ya. Nabi duduk di atas tanah. Karena rumah Nabi langsung begitu. Ya, sederhana sekali rumah Nabi. Ya. Nabi suruh untuk duduk Adi di atas bantal. Adi tidak mau. Dia ambil bantal itu dikasih untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kasih balik lagi. Ya. Kan katanya nasi kadang menyemehut ke rawa tu tajuk ke gauk belek kan nah. Jok ke gauk belek untuk ditolak orang ojit. Ya. Padahal maksudnya untuk supaya cok kenya mang tak bakal tanya oleh. Ya benar. Nabi hana ya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi katakan, "Ambil wahai Hatim, ijlis." Ambil wahai Hatim, duduklah di situ. Ya, dikasih ke Nabi sodor lagi ke tempat dia. Duduk di situ kata Nabi. Adi pun akhirnya duduk di atas bantal itu dan Nabi duduk di atas tanah. Di sini terhenyak kembali Adi bin Hatim. Ini bukan seorang raja, sama sekali bukan seorang raja, tapi orang yang memiliki akhlak yang mulia. Dia lihat sosok ayahnya dulu yang dimuliakan di daerahnya, lebih mulia ini daripada ayahnya dia. Nyo lebih mulia dari ayah lon dulunya, ya, lebih mulia daripada ayahku. Lalu kemudian sambil duduk di rumah itu, Nabi berkata kepada Adi bin Hatim, "Wahai Adi, apa yang membuatmu tidak mau masuk Islam?" "Aslim tislam," kata Nabi. "Aslim tislam." Masuk Islam kamu selamat, kata Nabi. Apa yang bikin kamu lari dari Islam ini? Sampai payah pelung uluan agro gini, pakan. Aslim tislam. Masuk Islam kamu selamat hidupmu. Ya. Lalu kemudian Nabi bilang, "Wahai Adi, ya, boleh jadi engkau ini tidak mau masuk Islam adalah karena engkau melihat banyaknya musuh Islam hari ini yang ingin memerangi Islam ini. Boleh jadi engkau lihat bahwa hari ini musuh Islam banyak sedangkan orang Muslim sedikit. Ya. Jadi kamu tidak mau untuk masuk Islam karena engkau melihat kondisi seperti itu." Ini Nabi mencoba untuk bahasa dia brainstorming si Adi. Jadi beliau ingin ubah persepsi daripada Adi bin Hatim ini. "Wallahi," kata Nabi, "innahu wallahi wa tushiku
adh-dha'inah an tarhal min al-hirah bighairi jiwarin hatta tatufa bil bait. Wahai Adi, demi Allah, suatu saat engkau akan melihat seorang wanita, dia berangkat dari negeri, dari kota Hirah. Kota Hirah itu pada saat itu adalah kota terkenal di daerah Irak hari ini. Engkau akan melihat seorang wanita berangkat dari Hirah, dari kota Hirah menuju ke Baitullah di Mekah, naik onta sendirian, la takhafu illallah, yang dia tidak takut dalam perjalanannya kecuali Allah saja. Kau akan lihat, kata Adi. Itu Nabi bicara itu ketika di Madinah sebelum perang Khandaq, bahkan ya, sebelum perang Khandaq. Artinya bahwa kondisi Nabi di Madinah belum aman secara politik, banyak musuh Nabi di luar kota Madinah. Islam masih lemah, belum teruji untuk tidak dikalahkan, belum teruji lagi. Tapi Nabi bilang apa? Wahai Adi, engkau mungkin lihat banyak musuh Islam hari ini ya. Engkau enggak mau masuk Islam. Engkau akan lihat nanti seorang wanita berangkat dari daerah Hira menuju ke Mekah untuk tawaf di Mekah. Dia naik onta sendirian, tidak takut kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Artinya Nabi mau bilang apa? Bahwa Islam akan sampai ke negeri Hirah itu, dan di sana nanti jazirah Arab ini semua akan aman. Kalau tidak akan perompak banyak suku-suku yang merampok, banyak suku-suku yang membunuh orang yang sedang dalam perjalanan, apalagi berangkat sendirian, tidak aman sama sekali. Tapi suatu saat nanti engkau akan lihat wanita saja sudah bisa pergi sendiri ke luar negeri, hana masalah apa? Karena Islam menguasai itu, negara jadi aman sentosa, enggak ada masalah lagi. Mau pergi kemana-mana pun enggak ada masalah. Bukan cuma laki-laki, wanita sendiri pun bisa pergi. Dan ini salah satu riwayat yang dijadikan dasar oleh para ulama, oleh fuqaha, untuk menyatakan bahwa seorang wanita kalaupun tidak ada mahramnya boleh safar selama terjamin perjalanannya aman, tidak ada masalah di jalan. Ya, tidak ada masalah di jalan, aman. Ya. Maka ini pendapat yang diambil oleh para ulama Indonesia untuk menyatakan boleh wanita pergi haji walau tanpa suaminya, enggak masalah, boleh pergi haji selama jalannya aman dan juga ada bersamanya wanita-wanita lain yang thiqat, yang adil ya, yang membersamainya pulang dan pergi, boleh. Nah, itu pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi kepada Adi bin Hatim ya, bahwa la tuftahanna alaina kunuza Kisra bin Hurmuz. Wahai Adi, Kisra bin Hurmuz, kata Nabi, itu adalah pada saat itu raja Persia yang berkuasa. Kisra bin Hurmuz, istana raja Kisra itu akan dibuka oleh umat Islam. Kami itu nanti akan membuka itu dan akan berhasil menaklukkan Persia, dan istana Kisra bin Hurmuz itu akan dikuasai oleh umat Islam. Itu Nabi cerita itu pada saat banyak musuh Islam masih di luar, banyak yang kekuatan musuh masih kuat, muslimin masih lemah. Kemudian kata Nabi SAW, wala yafidannal mal aw la yafidu hatta yuhimmur rajul man yaqbalu minhu malahu sadaqatan. Dan engkau mungkin melihat hari ini umat Islam itu miskin-miskin, hana yang kaya orang Islam, tapi lo yang gating-gating. Bahkan untuk memenuhi hajat hidup mereka saja mungkin mereka masih enggak mampu, hantib. Kata Nabi, maka harta itu akan melimpah suatu saat di tangan umat Islam, sampai orang yang memiliki harta itu mencari orang yang ingin menerima sedekahnya, enggak ada yang mau terima. Yang ketiga kata Nabi, akan melimpah harta
umat Islam, sehingga harta ini, orang yang memiliki harta ingin mengeluarkan sedekah zakatnya. Kan semua yang punya harta dalam Islam wajib keluarkan zakat. Dia ingin mencari orang yang berhak menerima zakat, enggak jumpa. Ketika dia mau kasih zakat, saya bukan penerima zakat, hanya belum terima zakat. Dia mau cari orang penerima zakat, enggak dijumpainya. Tandanya apa? Semuanya orang kaya. Hana le seneh yang terima zakat, fakir miskin misalkannya hana yang terima. Menuju atas dasar fakir miskin hana terima. 3 hal kata Nabi SAW kepada Adi bin Hatim At-Tai. Itu Nabi katakan itu pada saat yang Nabi katakan itu enggak terjadi dan melihat kondisi jauh panggang dari api. Ya, enggak bisa dibayangkan. Romawi berkuasa, Persia berkuasa. Pada saat itu lagi mesti Cina taatnya, Amerika nah, Cina pina. Kita bayangkan umat Islam mandum ya, Amerika hanale, Cina pi hanale, umat Islam yang berkuasa pada saat itu. Sehingga orang Islam jak orang kau hana pakai paspor le. Nanggro gejak mentang yang namanya paspor orang Islam diterima ngaju. Hana tayang li. Lagi orangnya paspor Amerika. Punya paspor Amerika bantah bodohnya aja hana pakai visa tadi. Sodor paspor Amerika hana itu li. Bayangkan nanti umat Islam itu punya adalah dari Indonesia, Indonesia. Nyo adalah awak Islam ya, hana payah tayang li. Langsung stempel. Bahkan menyino hana pakai stempel li. Masuk negara mana saja, negara-negara maju, kita masuk hari ini enggak pakai stempel lagi, cuma srek begitu saja selesai masuk terus. Hana teman-teman yang li ya. Nah, saya ingin katakan 3 hal dikatakan oleh Nabi SAW yang kondisinya tidak memungkinkan pada saat itu. Apa yang sedang Nabi lakukan? Nah, ini salah satu dakwah Nabi SAW adalah kita berprasangka baik dalam kondisi yang sulit hari ini. Ke depan harus dan wajib kita tetap berprasangka yang baik walaupun sesulit apapun kondisi yang sedang kita hadapi. Umat Islam seperti itu. Walaupun kondisi deh batakalan han mungkin, tapi dalam pikiran, di dalam keinginan kita dan juga di dalam usaha kita, nyau ke akan lebih god daripadanya, dan kita tidak surut nyali kita untuk kebaikan yang lebih baik ke depan. Ini yang ditanamkan oleh Nabi kepada para sahabat, dan ini cara Nabi untuk berdakwah. Kalau seandainya kondisi kita memang sedang lagi saatnya kondisi sulit sama sekali ya, sulit ya, kondisi susah katanya. Kondisi susah, pikiran tanya lebih susah halam, 2 kali susah daripada kondisi. Mubah katanya. Kondisi hanapah, pikiran tanya 2 kali hanapah halam. 2 kali tidak pas, gimana tuh? Bisa berubah. Ini sekurang-kurangnya kondisi mungkin hana harapan takalan di barunya luar, tapi dalam pikiran tanya rayuk tak harapan ke. Begitu umat Islam, saudaraku yang dimuliakan Allah. Begitulah umat Islam, dan begitulah Nabi mengajarkan para sahabat. Dan ada kisah lain nanti yang akan kita ceritakan kalau ada waktu, menunjukkan apa yang kami sampaikan ini adalah begitulah cara Nabi berdakwah. Jadi Nabi katakan akan datang seorang wanita, dia berangkat ke luar negeri sendirian, tidak takut hanya kepada Allah. Negeri aman. Kenapa? Berkuasa. Jadi Persia ditaklukkan, maka dia berangkat dari negeri Persia menuju Mekah, itu aman semuanya. Dan itu terjadi pada masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Hana trip ya. Hana trip 15 tahun, tidak sampai 12 tahun setelah Nabi wafat, apa yang Nabi katakan itu terwujud. Tidak sampai 1 generasi berubah hana. 12 tahun tak kan? Setelah Nabi wafat itu terjadi. Sehingga Hatim yang menceritakan kisah ini pada saat dia masuk Islam ya, beliau katakan bahwa demi Allah, aku pernah melihat seorang wanita, Adi itu masih hidup, aku pernah melihat seorang wanita berangkat dari negeri Hira menuju ke Mekah. Dia tidak takut kecuali hanya Allah, sendirian berangkat haji. Beliau jumpai di haji gitu.
Beliau jumpai di haji seorang wanita haji sendirian, dan beliau tanya, dari mana engkau berasal? Aku dari Hira. Terkejut kan? Dari Hira? Ya. Nyo ke yang berahli Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kah terjadi? Hana 20 tahun lebih tunggu. Belasan tahun terjadi. Kemudian kata Hatim, janji Nabi yang kedua sebelum dia masuk Islam, ya, apa? Bahwa istana Kisra itu akan terbuka dan kekayaannya itu diambil oleh umat Islam. Kata Adi bin Hatim, dan aku adalah salah satu daripada tentara Islam yang masuk dengan kudaku ke dalam istana Kisra itu. Pembuktian ini kan dengan draw Hatim sendiri bahwa akulah salah satu daripada tentara Islam yang berhasil masuk ke dalam istana Kisra bin Hurmuz itu. Jadi beliau sendiri melihat pembuktiannya. Nyo kebutui kata Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat beliau mau masuk Islam. Terjadi, beliau sendiri pelakunya juga. Dan yang ketiga, apa yang ketiga kata Nabi? La yafidan al-mal, maka harta akan melimpah di tangan umat Islam, sehingga orang mau mencari siapa yang mau terima sedekah, enggak ada yang mau terima. Siapa yang mau menerima zakat, enggak ada yang mau terima. Ya. Kata Adi bin Hatim, aku yakin ini akan terjadi walau aku belum melihatnya, karena Nabi telah menyatakan demikian. Dua boh terbukti leh, ya. Dua sudah terbukti, satu lagi belum beliau lihat. Kata beliau, aku yakin ini akan terjadi karena Nabi telah bersabda demikian. Jadi Adi bin Hatim tidak sempat melihat kejadian nomor 3 ini. Adakah kejadian ini terjadi pada masa kejayaan Islam? Ya, terjadi pada masa dinasti Umayyah. Pada masa siapa berkuasa? Pada masa berkuasanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz disebut juga sebagai khalifah yang kelima. Padahal khalifah yang yang secara berturut-turut itu adalah Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Setelah itu kan putus. Tapi ulama sejarah mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz walaupun sudah lama dengan khalifah ini dan pada dinasti yang lain, beliau dianggap sebagai khalifah yang kelima, saking adilnya beliau dalam berkuasa. Pada masa beliaulah umat Islam mendapatkan kejayaannya. Pada masa beliau itu umat Islam mendapatkan kejayaan sampai melimpah harta, enggak ada orang yang mau terima zakat. Hana terima zakat. Melimpahnya harta pada saat itu. Sebab melimpahnya harta kenapa? Nah, ini juga fikih perubahan yang dibuat oleh Umar bin Abdul Aziz. Dan ini sedikit menjadi pembelajaran bagi kita. Apakah pada masa Umar bin Abdul Aziz saat itu sudah banyak turun hujan, kemudian hasil pertanian bagus, kemudian minyak sudah mulai ditemukan pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya? Atau kondisi perekonomian sebenarnya secara kondisi alam sama saja, ya, kondisi alam sama saja pada masa beliau. Apakah tidak banyak perang pada masa beliau? Oh tidak. Umar bin Abdul Aziz berapa lama berkuasa beliau? 2 tahun cuma 2 tahun. 2 tahun berkuasa, belum satu periode, setengah periode pun enggak sampai. Ibaratkan PJ saja beliau itu. Sebelumnya Nanggro hana mumpasapat. Enggak ketahuan bagaimana zalimnya pemerintahan sebelum beliau itu. Dalam khutbah masa beliau, ya, masa sebelum beliau, dalam khutbah Jumat
khatibnya saling menghujat satu sama lain. Itu tercatat dalam sejarah. Khatib Jumat sebelum Umar bin Abdul Aziz, supaya kita tahu kiban kondisi cuaca negara pada saatnya. Khatib Jumat di atas mimbar ini mencaci orang lain. Dan itu hal yang biasa. Bahkan pemerintah kalau enggak ada yang mencaci orang-orang anti pemerintah, makanya hana je dan khatib. Jadi tugas khatib mencaci orang yang hana sesuai, hana galak oleh pemerintah. Umar bin Abdul Aziz lah yang menggantikan itu semua dengan ayat yang sering kita dengar khatib sebelum turun baca ayat ini. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Itu adalah kepres daripada Umar bin Abdul Aziz. Tidak ada lagi hari ini yang mencaci orang lain. Semua di dalam khutbah adalah mau'izah hasanah, dan bacakan ayat ini sebagai ganti cacian itu. Beliau stabilkan semua. Tidak ada saling mencaci lagi. Ya, sehingga sampai hari ini kebijakan Umar bin Abdul Aziz dalam khutbah Jumat kita lestarikan sampai hari ini. Baik saling mencaci. Bayangkan dalam khutbah Jumat mencaci satu sama lain. Kiban pikiran udah dengar khutbah Jumat. Man dalam tip minggu, tip Jumat, dengar jangan sampai kiban kondisi negara. Ya. Pada masa Umar bin Abdul Aziz, beliaulah yang mempelopori bagaimana amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan oleh pemerintah penguasa. Jangan cuma mengharap dari bawah. Kan dari meyup, tapi dari atas. Umar bin Abdul Aziz dengan kekuasaan beliau, banyak sekali beliau rubah kebijakan-kebijakan yang telah diwariskan oleh pendahulu beliau, yang tidak memakmurkan rakyat, yang di situ terjadi korupsi, yang pekaya, yang penguasa memperkaya dirinya dan orang-orang yang di sekelilingnya saja, di sekeliling draw kementerian, sehingga kekayaan negara ini tidak sampai kepada rakyat. Hana kaya rakyat, yang kaya adalah penguasa dan orang-orang yang di sekeliling penguasa saja. Umar bin Abdul Aziz dengan kebijakan beliau 2 tahun cuma berkuasa, ibaratkan pejabat lah, cuma PJ cuma, ya. Beliau gantikan itu semua, rakyat merasakan kemakmuran secara ekonomi. Inilah kata para ulama, kemakmuran sebuah negeri itu enggak dimulai dengan faktor ekonomi. Nyo menyesandai ji di Aceh, nyo di Andaman entre itu me di bor menyo nyo tanyo kaya raya mendo muka. Yakin orang ditemukan kalau misalkan di PD itu di tambang emas itu diambil secara resmi, ini kaya kita Aceh ini. Itu faktor-faktor ekonomi semua itu. Ya. Nyomunya seandainya meno kemudian diambil nikel, diambil macam-macam batu bara di Aceh, semua tambang mulai banyak di Aceh, kaya ni orang Aceh semua nanti. Apakah faktor ekonomi itu menjadikan rakyat pasti akan sejahtera? Dia dah fikir pokok dia katanya asal kerja bebas mandum asal perut katra selesai urusan dia mandum. Ibadah mangat, tengut mangat, dempa mangat dia. Hana karulem tirawi. Itu kita berpikir bahwa kebaikan bagi kita itu ada pada faktor-faktor ekonomi itu. Hari ini para ekonom sendiri sudah kau coretnya, tidak ada begitu. Tapi apa juga faktor manusianya diperbaiki, maka itu semua akan melimpah. Sedikit semua merasakan. Walau sedikit kekayaan semua merasakan. Kami pergi ke Swiss. Swiss punya apa? Swiss negeri yang tidak punya kekayaan alam. Tidak ada. Kekayaan negeri Swiss itu adalah pada servis saja. Servis. Orang yang pergi ke negerinya mereka servis dengan baik. Makanya perhotelan mau belajar hotel tingkat dunia pergi ke Swiss. Karena mereka apa? Servis saja. Kekayaan alam hana adengku. Ya. Bahkan sayur yang mereka makan itu enggak dari negeri mereka, didatangkan dari luar.
Bank mau aman, buka cabang di Swiss. Mereka membuat bagaimana negeri mereka aman betul, ya. Mereka ajukan ada servis yang terbaik mereka berikan kepada dunia. Akhirnya PBB buka cabang di Swiss. Kenapa? Aman. Pokoknya kamu menjaga negara kamu beraman. Nyan mentang, ya. Maka dengan faktor aman ini kami memberikan pelayanan yang terbaik kepada siapa saja yang mau pergi ke negeri kami. Maka ada seorang pakar, orang ahli yang mau tinggal di Swiss, itu akan difasilitasi oleh pemerintah dengan baik. Saking amannya di Swiss, kalau kita mau tanya, siapa presiden kalian? Ini aneh nih, mungkin aneh ini. Kalau kita tanya sama orang Swiss, siapa nama presiden kalian? Enggak semua orang Swiss tahu siapa presidennya. Dan saya buktikan sendiri. Hai tengku presiden datanya semua presiden awakah Hanai Duri. Coba hari ini pernah dengar nama presiden Swiss? Monya Jerman kaim dan dengar lah kita mau dalam berita. Presiden Swiss pernah dengar? Penguasa Swiss pernah dengar? PM-nya pernah dengar enggak? Enggak pernah kita dengar. Bagaimana pemerintah itu adalah orang biasa di dalam, dan rakyat hanya perlu depu pemerintah tu. Negaranya sudah stabil, sudah settle dia. Yang jer ke penguasa tinggal jalankan sesuatu yang sudah rakyat inginkan. Sudah menggantau bah menggantau, ya. Kami tidak tahu siapa presiden hari ini. Mereka punya 7 presiden dalam 7 tahun masa jabatan. Ya, hanya itu so presiden Roy. 7 draw presiden nah. Membayangkan 7 draw presiden gimana cara? Ya, mereka punya sistem sendiri. Nah, apa yang ingin kami sampaikan adalah bahwa, ya, amar ma'ruf nahi mungkar yang paling jitu dan cepat mau 2 tahun langsung makmur negeri ini adalah pada saat pemerintah yang melakukan amar ma'ruf itu. Tapi kalau amar ma'ruf dari bawah, daripada rakyat, kita harus puluhan tahun, bahkan terjadi darah-darah kadang, wallahu alam, clash terjadi macam-macam demi sebuah perubahan ke arah yang baik. Tapi kalau pemerintah yang melakukannya langsung, ini akan terjadi. Khususnya adalah apa? Masalah tentang memperbaiki kualitas manusia dan tatanan pemerintahan yang lebih baik. Nah, yang behe sidro, semua tatanan pemerintahan yang hana betul, yang kekayaan orangnya hanya kepada yang pro pemerintah mentang, itu semua dibagi kepada rakyat, terus rakyat nyanyi akan. Maka itulah perubahan paling cepat terjadi di masyarakat. Maka ini maaf cakap, contoh kecil saja nih, ya. Masalah kanun LKS kemarin itu sampai hari ini juga, ya. Siapa DPRA yang berani lantang mengatakan kami tidak setuju? Contoh misalkan, nyokan DPRA kan pemerintah ini. Ada nggak yang berani berbeda dengan penguasa yang lain? Berani langsung ngomong gitu. Padudro na yang be. Le yang im. Ketika kakaru kena kedeh baru mulai bergahabat baca-baca. Pakan kalau ni le, nakaru dan lain nyahana karu be. Hati. Ya. Akhirnya mahasiswa harus demo. Untuk apa demo? Kalau seandainya ada yang ngomong di belakang, apa di atas itu udah ada yang ngomong. Kalau pemerintah berani, maka rakyat nggak perlu harus ikut andil. Hanya perlu kamu yang kamu mohon sudah ada yang menyuarakan. Berani contoh misalnya. Maka kita harapkan ini adanya pemilu ke depan ini, kita ingin untuk ada perubahan ke arah yang baik. Yang berkuasa, yang ingin mendapatkan jabatan kekuasaan adalah yang ingin melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dari atas, dari atas, sehingga itu bisa cepat. Rakyat lebih makmur dengan cepat, ya. Karena sesungguhnya kemakmuran rakyat itu bukan pada banyaknya faktor ekonomi, tapi pada kualitas manusianya yang lebih baik, tatanan kehidupan pemerintahan yang lebih jujur, lebih adil. Inilah yang akan menjadikan insyaallah kondisi kita akan lebih baik dan amar ma'ruf nahi mungkar itu tertegakkan di dalam kehidupan kita. Sekian mungkin sedikit pencerahan daripada kami. Waktu
walaupun kondisi matang laginya tapi nyo ka syuruk ya. Sudah terbit matahari, mudah-mudahan berguna dan bermanfaat. Tuan lagi maaf apabila na kata-kata yang tidak menyenangkan ataupun na yang terlanjur tutur bahasa, kami mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.